kembali dalam rangka melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Oleh karena itu anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mohon satu orang memimpin doa. Ada yang bisa memimpin doa? Ya, silakan dengan memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Yaitu kita baca surah Al-Ikhlas. Biasa baca Al-Ikhlas? Biasa. Kita mulai a'udzu basmalah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita membaca doa untuk memulai pembelajaran kita, saya mohon anak-anak sekalian berdiri dulu di tempat masing-masing agar untuk melihat kesiapan anak sekalian. Kalau kedua, ikhlas. Nomor tiga apa? Nah, ya masing-masing ya sebentar dibahas. Kemudian manfaatnya ini sama ini masing-masing manfaatnya dari ya sejujurnya kamu sabar, ini ikhlas, ini maaf. Kemudian yang ketiga hikmah. Ada hikmahnya siapa? Ada hikmah. Kemudian bukan hikmah ya. Coba dalil satu dalilnya, dalil ya, bikin satu. Satu orang menulis orang, satu temanmu aku sabar, kemudian apa manfaat sabar, kemudian apa dalilnya sabar. Tiga mencari dalil Al-Quran, ayat hadis yang berkaitan dengan sifat sabar. Kalau kamu sama ya, pengertiannya ikhlas, kemudian manfaatnya ikhlas, kemudian dalil yang yang ikhlas. Jadi ayat atau hadisnya kamu yang kelompok tiga maaf, apa pengertiannya maaf, apa manfaatnya maaf, kemudian apa dalil yang berkaitan dengan maaf, ayat atau hadis. Ya, silakan berkelompok, satu orang menulis, baru siapa mau memberikan ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kalau didengar temannya dari kelompok satu, sebutkan dulu materi yang kau minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berharap dari kamu semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Saya dari kelompok 1. Saya ingin membacakan materi tentang sabar. Ya, terus. Ya, sabar. Pengertian sabar. 1. Pengertian sabar. Sabar adalah perilaku menahan atau mengendalikan segala emosi. Jika tak terkendali, emosi dapat menjerumuskan ke dalam kesengsaraan. 2. Manfaat sabar. Sabar sangat dianjurkan bagi agama Islam. Sabar juga dapat membuat hati kita menjadi tenang dan aman. 3. Dalil sabar. Dalil sabar terdapat pada kandungan surah Al-Baqarah ayat 153 menjelaskan tentang orang-orang yang sabar. Demikian yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Coba apa tadi bacanya itu dari ayat Al-Baqarah apa sih itu ada buku? Apa bacanya? Kita sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabru minal imani bi manzilatir ra'si minal jasadi. Apa artinya tadi? Sabar adalah, iya, itulah namanya sabar. Oke, tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Sampai sekarang kelompok 3. Sana. Kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Silakan sama wakilnya kelompok 3. Baca saya di atas. Ya, silakan. Silakan. Ya, kurang lebihnya seperti dari kelompok 1. Kelompok 2 sudah. Ya, kamera ke sini. Kelompok 3 silakan naik di atas. Kelompok 1, kelompok 2 tolong diperhatikan. Gimana? Kelompok sekarang kelompok 3 yang menyelesaikan hasil kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Diskusi. Akan menjelaskan tujuan Pengertian, pemaaf manfaat dan dalil dan pemaaf. Ya, silakan. pengertian pemaaf. Pemaaf artinya memberi maaf kepada orang yang telah menyakiti atau menzalimi. Ya. Manfaat mempererat tali silaturahmi. Ya. Dalil Dalilnya. kandungan Quran surah Ali Imran ayat 134 menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Iya,
Maaf. Coba bacakan ayatnya dari situ yang maaf apa namanya? Coba kelompok tiga, jangan tutup ya. Jadi sekarang kita mendengar kelompok 2. Siapa yang mewakili kelompok 2? Iya Pak. Iya Pak. Siapa bosnya? Iya. Iya betul Pak. Kelompok 2. Bisa tahu? Bisa kebaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat dari kelompok 2. Saya akan membacakan pengertian, manfaat, dan dalil sikap ikhlas. Pengertian ikhlas. Ikhlas adalah perbuatan yang kita lakukan semata-mata karena Allah, tidak ingin dipuji orang lain. 2. Manfaat sikap ikhlas. Berikut ini adalah manfaat sikap ikhlas, antara lain hati kita menjadi tentram, tidak ada beban yang memberatkan. 3. Dalil sikap ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka sembahlah Allah dengan tulus, ikhlas beragama kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Quran surah Al-Mu'min. Quran surah Al-Mu'min ayat 14. Demikianlah pengertian manfaat dan dalil sikap ikhlas yang saya bacakan ini. Semoga dapat diambil hikmahnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, anak-anak sekalian, itulah hasil kelompok kita yang menggunakan tadi di atas. Ya, masing-masing memberikan menampilkan hasil dari kelompoknya ya. Jadi anak-anak sekalian, pada sesi terakhir ini, berharap kesini kembali berharap Jadi kesimpulan daripada materi kita hari ini adalah kita bersikap sabar itu maka kita senantiasa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kegiatan yang kita laksanakan itu selalu ada tantangannya. Pasti sikap sabar selalu ditanamkan. Dan ada selalu tantangan yang kita hadapi dalam hidup. Kemudian kalau kita mau senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, selalu tanamkan sifat ikhlas dalam hati. Setiap kegiatan, setiap aktivitas yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, atau ibadah yang kita lakukan harus dengan hati yang ikhlas, harus niat yang ikhlas. Karena amal yang diterima oleh Allah itu tergantung dari niat kita. Ikhlas. Kemudian jemaah, ya, dalam kehidupan ini selalu saja kita mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita, harapan kita, perasaan kita. Mungkin ada orang lain yang beraniaya sama kita, menzalimi kita, kita selalu memberi sikap maaf kepada orang, ya, supaya hati ini bisa sekalian. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, saya ingin ada di antara kalian bisa menceritakan perasaannya pada saat kita belajar hari ini. Ada? Dan ini saya belajar senang karena bisa memahami pelajaran yang lain.
Ada yang bisa bicara? Ada? Tidak ada? Ada yang berkomentar? Coba silakan. Atau ada pertanyaan mengenai tadi 3 materi pembelajaran kita? Ada pertanyaan sekali? Karena waktu kita sudah habis untuk pelajaran pendidikan agama ini, insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Maka hari ini kita akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan. Siap. Siap. Break. Terima kasih pada Pak Guru. Ya, lanjut. Beristirahat. Break. Ya, akan sekalian. Ya, demikianlah apa yang saya lakukan tadi dalam proses pembelajaran dengan murid saya, bahwa yang pertama tadi saya laksanakan adalah menyampaikan judul materi pembelajaran hari ini. Kemudian yang kedua, saya sampaikan tujuan pembelajaran yang kita ingin capai. Kemudian di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan tadi ini adalah mengajak kepada seluruh murid saya untuk membacakan salah satu surah-surah pendek dalam Al-Quran untuk membangun sosial emosionalnya murid-murid saya sebelum belajar, membangun konsentrasinya untuk fokus kepada pembelajaran sebelum belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah saya menyuruh memulai dengan membaca doa sebelum belajar. Kemudian saya peta-petakan murid saya sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Saya bentuk kelompok, kemudian memberikan materi setiap kelompok untuk dikerjakan. Setelah itu saya memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan sebagai tanggung jawab dari kompetensi sosial emosional yang murid miliki. Kemudian selanjutnya perasaan saya selama menerapkan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional adalah sangat menyenangkan karena anak-anak belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya sendiri, sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Dan insya Allah rencana ke depan adalah untuk lebih meningkatkan lagi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang di dalamnya terintegrasi dengan sosial emosional supaya lebih menyenangkan lagi pembelajaran ke depan. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan dengan refleksi setelah proses pembelajaran tadi. Semoga apa yang saya praktekkan ini sebagai aksi nyata, mudah-mudahan bisa ada berkah dan manfaat terutama bagi saya selaku guru penggerak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.